Oke, Kenia dan Anissa, keseharian kalian tuh apa aja sih selama itu? Sekarang aku tidur, ke kampus, latihan sama mama, balik-balik. Terus kalau Kenia? Keseharian aku ya paling tugas di kampus ya, kuliah biasa, terus mungkin ada kegiatan di luar kampus, ada komunitas-komunitas yang aku ikutin di luar kampus, terus itu aja sih paling sama misalnya gadget main nongkrong. Kalau kalian jadi anak yang produktif kayak gitu, kalian sebagai Gen Z itu ada ikut memikirkan negara nggak sih? Jujur enggak sih, sometimes pikiran sometimes enggak, tapi lebih banyak enggak ya, karena apa ya, karena biasanya kan aspirasi dari kita nih, biasanya kan enggak didengar kan, kayak juga ke orang-orang yang ya mempunyai kewenangan lah, jadi kita Tapi kan biasanya mahasiswa itu apa ya, bisa dibilang sebagai garda yang paling depan. Kalau negara jadi kayak ada itu atau apa itu biasanya mahasiswa ya. Kalian ada nggak sih hal itu? nggak tahu saya, kita bisa suka demo-demo Gitu. kita bisa berapa Terus aku mau nanya nih, menurut generasi muda nih kayak kalian ya, integrasi nasional tuh gimana sih menurut pandangan kalian? jadi kalau menurut aku sih yang pernah aku baca ya, menurut generasi muda itu kayak proses mempersatukan berbagai agama masyarakat mencari tujuan bersama. Di Indonesia integrasi nasional masih menghadapi beberapa tantangan nih seperti yang Anda maksud. Jadi terutama tuh dalam konteks keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Jadi generasi muda tadi memiliki peran penting dalam mempromosikan integrasi nasional dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Jadi emang benar sih kata Erlangga tadi, generasi muda tuh kayak garda terdepan sih kayak buat keberlanjutan keadaan bangsa kita tuh kayak gimana. Kalau itu dari pandangan kalian, apa sih tantangan-tantangan di integrasi nasional? Tantangan integrasi itu banyak banget ya. Ada yang terkait dengan kesejahteraan sosial, ya apa itu? Generasi muda itu banyak banget yang menggunakan integrasi nasional. Kalau misalkan saudara, tapi itu banyak banget juga ya. Aku pribadi tuh ingatnya mereka malah menjatuhkan. Mereka punya Caranya sendiri dari kalian sebagai generasi muda untuk kemudian lebih baik. Kalau dari Kenia? kalau yang aku sih yang sekarang di Maroko tuh mengenai keberagaman budaya dan agama ya. Kayak banyak banget orang terkhusus generasi muda yang memiliki keragaman tuh kayak belum bisa dari kita semua tuh menerima kayak kalau itu beragam. Udah ya agama biasanya kan salah satu yang pihak sebelah paksa budaya atau agamanya paling benar, terus kayak supaya nggak mau ngalah gitu. Maksudnya bisa bikin perpecahan sih. Karena kita dari dulu kalau emang keberagaman itu tuh bukan sebagai pemisah tapi sebagai satu nih buat kita yang dari agama yang Kristen sama Muslim, kemudian dari Katolik sama Hindu, sebenarnya sebenarnya seperti itu sih biar lebih akrab, terus nggak ada perpecahan ya yang tadi. Seperti apa sih yang bisa kalian lakukan untuk integrasi nasional ini sebagai generasi yang akan meneruskan di negara kita ini? Jadi mungkin peranan yang bisa kita ambil sebagai generasi muda mungkin mempromosikan integrasi nasional itu sendiri kan, dengan memberikan kesadaran seperti yang bilang tadi, perlunya kesadaran yang tinggi dalam pribadi kita masing-masing dan juga pemahaman tentang keberagaman itu sendiri ya. Terus juga, kita juga bisa mempromosikan toleransi dan kesabaran dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau menurutku ya, kita sebagai generasi muda itu kita nggak perlu tahu yang kayak nunjukin sebesar apa itu impact kita ke negara, itu mulai aja dari yang terbaik kita ya. Beragam kan, yang aku kita mau lingkungan kayak gini dari aku aja sini, aku teman sama aku aja, jangan dong justru kita di sini, aku sama kita juga kuliah di satu kampus, terus kita punya berbeda ya, kita berbeda dan juga kita punya teman tuh yang bukan dari kita sendiri banyak ya, dari Papua, dari Batam, dari mana, dari Kalimantan kan banyak deh, Bahkan kita sendiri beda ya. iya. Ini akhirnya kita nyampe ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari podcast kita hari ini, ya walaupun integrasi nasional itu punya banyak tantangan, tapi kita sebagai generasi muda kita tuh pasti ada caranya sendiri untuk memperbaiki, untuk mempertahankan Indonesia. Ya walaupun mereka termasuknya nggak yang begitu mikirin negara, tapi sama aja dong sebagai warga negara Indonesia ini mereka punya caranya masing-masing untuk mempertahankan, seperti dari rumah atau dari lingkungan kampus dan sebagainya. Terima kasih buat Kenia dan